اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترزقنا بها كمال التوفيق وخير رفيق وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Pemirsa Radio Lombok yang saya muliakan dan hormati, Alhamdulillah, ucapan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita semua bersyukur atas nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat sehat, dan tak lupa kita bersyukur juga masih diberikan kesempatan berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kullu ni'matin yudhilukal jannah awin nar. Setiap nikmat itu akan membawa kita baik menuju surga atau ke neraka. Tergantung kita yang menerima nikmat itu, apakah kita akan membawanya ke surga atau ke neraka. Contoh kecil, sehat kita jadi sehat doang, lagu ndet ibadah taat juga Allah Subhanahu wa taala, maka sehat itu akan perantara kita membawa kita ke neraka. Sebaliknya, kalau kita sehat, kita pakai untuk ibadah, membaca Quran, berpuasa, mengaji, dan lain-lain sebagainya, maka sehat itu akan membawa kita ke surga. Kita kias segala nikmat, kalau kita bawa untuk ibadah, maka nikmat itu akan membawa kita ke surga. Lagu sebalik, nikmat sak mau terima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pakai di jalan untuk kita melawan Allah, semakin jauh kita kepada Allah, maka nikmat itu akan membawa kita ke jurang ke neraka. Oleh karena itu, marilah kita pakai nikmat niki di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bersyukur, baik dengan ucapan, perbuatan, dan hati kita. Kedua kalinya selawat beserta salam teriring doa dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umat beliau kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Radio Lombok FM yang berwaktu yang hormati dan muliakan, Alhamdulillah, kita sudah memasuki 10 kedua daripada bulan suci Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, awaluhu rahmah, awal bulan puasa yang 10 itu adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, dan 10 kedua bulan suci Ramadan itulah khusus ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu, dan akhir 10 bulan suci Ramadan adalah itqun minan nar. Semua umatnya Rasulullah akan dibebaskan dari api neraka. Tapi semua ini tidak luput dari gimana kita berpuasa yang benar-benar berpuasa. Oleh karena ini ada anjuran Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun sunnah. Sekarang kita akan membahas sunnah-sunnah di dalam puasa. Arak sunnah elek kelema atau di siang hari, ada anjuran di malam hari, ada anjuran kelema atau siang atau malam. Sebutkan di dalam hadis pertama, anjuran di dalam puasa niki adalah kita memperbanyak Al-Quranul Karim. Kalau ini bisa dibaca siang maupun malamnya, karena bulan suci Ramadan niki adalah bulan di tempat diturunkannya Al-Quran. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya baca Al-Quran sehuruf akan dibalas dengan 10 kebaikan. Illa fi Ramadan, kalau di bulan suci Ramadan, kata ulama, akan dibalas satu huruf itu dengan bi alfi hasanatin,
1000 lipat ganda pahala. Contoh kecilnya kalau kita membaca Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ni satu huruf. 3 huruf. Alif Lam Mim. Jadi kalau kita kalian dari dalam perhitungan 3 kali 1000, 3000 pahala kalau kita membaca Al-Quran dalam suci Ramadan. Apalagi kita membaca Bismillah berapa huruf? 19. 19 kali 1000, 19.000 pahalanya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bagaimana sabda Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena Quran itu akan menjadi syafaat kita kelak di hari kiamat. Kedua, sunnah sangat teranjuran adalah memperbanyak salat sunat. Arak salat sunat tegawek ke jelo, arak salat sunat tegawek ke malam. Dan salat sunnah dikerjakan oleh kalimat sampai siang adalah salat sunat duha. Itu anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau malam sunnah kita memperbanyak. Pertama adalah salat sunat tarawih. Yang kedua ada nama salat awabin. Salat-salat ini sudah ada dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat awabin di antara maghrib dan isya. Bagaimana sabda Nabi, saya sesembayang sunat awabin 6 rakaat akan diampuni dosanya 12 tahun. Itu kelebihannya orang yang melaksanakan salat sunat awabin. Di antara salat sunat malam adalah salat sunat tasbih, salat tahajud, salat witir, dan banyak lagi salat sunnah-sunnah dikerjakan waktu malam. Dan dianjurkan juga di bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan yaitu makan sahur. Itu termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kata Rasulullah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Dan dalam hadis lain bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha malaikatahu yusalluna man fis sahur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat itu beristighfar, bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Dan paling sedikit sahur itu adalah jur'atan minal ma', seteguk daripada air. Selama kita bersahur, Allah akan memberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa radhiyallahu FM yang direct yang muliakan. Dan adapun sunnah-sunnah yang lain di antaranya yaitu kita bersedekah. Bulan suci Ramadan ini kita sunatkan untuk perbanyak sedekah. Karena di hari kiamat lema di padang mahsyar orang itu akan bernaung di bawah sedekahnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dianjurkan dalam hadis yang berbunyi sab'atun yuzillumullah yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 manusia yang mau naung lemak di hari kiamat, di antara dengan bersedekah, terutama di bulan suci Ramadan. Oleh kerana ini, pemirsa radhiyallahu FM ngiring sila perbanyak etleloi panen pahala di bulan suci Ramadan, karena kita tidak tahu mati itu kapan tibanya. Sebagaimana bahasa Imam Syafi'i, la tuakhir taubata fa innal mauta ya'ti waqtatan. Dan menggirang tunda beramal ibadah, dan menggirang tunda taubat dengan mati ini datang tiba-tiba. Oleh kerana ini, sebelum kita menyesal, ngiring barang-barang kesempatan bulan suci Ramadan ini memperbanyak amal ibadah, baik wang wajib maupun sunnah, sebelum kita meninggalkan dunia ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Wabillahi wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.